Halo, em, Aquarius ya. Hai Aquarius. Oke. Halo juga ya, crosswatcher yang lagi memantau Aquarius. Ini general reading, energi banyak orang yang punya bercat Aquarius. Jadi bisa cocok bisa tidak ya. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan segalanya pada yang maha kuasa. Oke. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu. Oke. Langsung aja kita lihat energi Aquarius. Siapapun ada kaitan sama Aquarius ya. Desember 2023. Oke, cara. Aku ngerasa ada di antara kalian ya. Tapi ini bisa kamu, bisa dia ya. Bisa terbalik. Kalau memang ini dirimu, aku lihat Desember ini atau sisa Desember ini, kamu sensitif banget. Sensi banget ya. Punya sensitivitas yang tinggi. Padahal kamu orangnya logik ya. Kamu sebenarnya orang yang pakai logika banget, tapi entah kenapa Desember atau sisa Desember ini bakalan sensitif banget atau sensi banget. Ya itulah hidup ya. Siklusnya berganti-ganti. Itulah hidup seperti roda yang berputar. Kadang pakai logika banget, ya kadang berperasaan banget atau sensi banget ya. Tuh. Beberapa sebenarnya ada kesedihan, ada rasa capek, berat, cuma disimpan aja sendiri ya, disimpan sendiri atau merasa tak ada yang mengerti ya. Begitulah kalau kita tidak mau berekspektasi lagi ya, tidak mau berharap sama manusia, tidak mau berharap sama dia, tidak mau berharap sama mereka. Selama berharap pada manusia, ya pasti bisa kecewa. Itu berarti dong, masa enggak? Ini kenapa sih stres banget ya? Kenapa ini? Ini bisa sudah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Hati-hati ya, ini rentan stres. Overthinking banget ya. Pemikir banget. Jadi kalau kita sensi banget ya, pasti mikir banget. Kalau kita menjadi sensitif banget, ya jadi pemikir banget. Apa-apa kepikiran, apa-apa baper ya. Itu sih. Perasaan itu connect sama pikiran ya. Jadi kalau berperasaan banget ya bisa nih ke-trigger ya pikiran kita. Jadi overthinking. Sensi banget jadi stres banget ya. Ya, apalagi ini ada the tower ya. Kalau di tarot itu kalau the tower itu seperti apa ya? Kita tuh dipaksa untuk sadar bahwa ada yang harus diubah ya. Ada yang harus diubah kayak entah diri kita sendiri, entah cara kita bersikap, entah cara kita melakukan sesuatu, membuat keputusan. Ini harus ada yang diubah supaya hidupmu berubah. Ya lebih baik tentunya. Itu. Oke. Terus ya untuk mengalihkan overthinking ini ya kamu banyak kerja ya. Mengalihkan rasa stres atau overthinking ya udahlah kerja aja lah. Yang bisa dikerjain mau gimana.
Hidup kan terus berjalan, fokuslah ke kerjaan, ujung-ujungnya gitu. Oke. Ya, ini beberapa mikirin uang. Memikirkan uang atau masih memikirkan finansial ya. Bagaimana ini supaya keuanganku stabil ke depannya. Tuh. Oke, ada Scorpio, Cancer, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Taurus, Capricorn. Ini yang kuat, Aries, Capricorn itu kuat, sama Scorpio itu kuat ya. Ya, bisa energi aja. Kita lihat lagi ya. Oke. Wah. Di sini kalau aku lihat ya. Sebenarnya ini ada orang yang senang sama kamu, ya. Tapi ada juga nggak senang sama kamu. Ya udahlah, itulah hidup ya. Ada lovers, ada haters, ya kan? Nggak usah dipikirin banget sih. Cuma entah kenapa ya. Ada yang nggak enak sih hatinya. Ada yang nggak enak hatinya menghadapi kamu, ya. Aku ngerasa siapapun itu ya, mau dia senang, nggak senang. Cuma ada ini seperti bergejolak batinnya sama kamu, atau nggak enak hatinya sama kamu, nggak enak perasaannya sama kamu, ya. Makanya hati-hati dengan energi kita, ya. Hati-hati dengan energimu. Kalau energimu sensi, ya orang-orang jadi sensi, gitu. Hati-hati sama energi kita sendiri. Kitanya overthinking, negative thinking, ya orang jadi melakukan hal yang sama kita, gitu. Kalau kita sensi, ya orang-orang jadi sensi sama kita. Itu maksudnya. Itu sih. Misalnya, ih kamu kok cuek ya? Udahlah aku cuek aja, gitu. Ih kamu kok kayak bersikap aneh ya? Ya udah aku aneh aja. Ya itu contohnya ya, tapi bisa vice versa sih. Bisa vice versa ya. Oke. Ada yang merasa kamu sibuk sama duniamu. Kamu kayak apa ya? Fokus ke dirimu. Kamu mikirin dirimu banget. Kamu kayak punya dunia sendiri ya. Ya ada kalian seperti itu ya, dipandang mereka, dipandang dia. Oke. Nih, ada yang ngerasa kamu ya mungkin misterius kah? Kamu misterius, kamu tertutup, atau orang trust issue ya sama kamu. Ada yang kayak jadi nggak tahu, menduga-duga seperti apa tentang dirimu, ya. Kadang ada yang ngerasa kamu itu bisa positif, tapi kamu bisa negatif, ya. Sebenarnya itu nggak apa-apa, cuma kayak ada yang ngerasa aja, kamu kok kadang A, kadang B, kadang C, kadang D, gitu, ya. Ada yang ngerasa juga kayak ya bertanya-tanya, kamu sebenarnya bahagia nggak ya sama saya, atau nggak bahagia, gitu. Kamu sebenarnya menginginkan saya atau enggak, atau kamu mau menjauh, atau kamu mau batasi diri atau apa, gitu, ya. Ada sebenarnya mau bicara baik-baik ini ya. Tapi bisa kamu ini, bisa juga dia ya, bisa terbalik. Bisa Aquarius, bisa orang yang dealing sama Aquarius.
gitu. Kayak diperlukan komunikasi, diperlukan keterbukaan, diperlukan ngomong baik-baik gitu. Sebenarnya kita itu kayak gimana sih gitu. Oke. Kita lanjut ya. Aku shuffle dulu. Oke. Kalau aku lihat sebenarnya menjalani hidup ini jangan fokusnya ke negatif terus ya. Fokus juga sama yang positif ya. Menjalani hidup ini jangan lihatnya yang buruk aja. Lihatlah yang baik. Berprasangka baik gitu. Kalau kamu ya balance gitu, seimbang, kamu hargai juga yang positif, ya udah hidupmu akan positif gitu. Sama kayak energi itu nggak bisa bohong. Kalau kamu energi positif ya datang yang positif, tapi kalau datang yang negatif ya karena energi kita negatif. Itu maksudnya ya. Jadi hati-hati sama energimu, hati-hati sama pikiranmu sendiri, perasaan kamu sendiri atau apa gitu ya. Kalau kamu negatif ya kamu narik yang negatif. Itu maksudnya. Kemudian belajar bersyukur ya. Ya walaupun ya nggak segampang itu kali, nggak beginilah, nggak begitulah, it's okay, tapi bersyukur aja. Banyak kok orang di luar sana lebih menderita daripada kita. Banyak orang di luar sana ingin seperti kamu, ya kan? Jadi syukuri, apapun itu, sekecil apapun itu. Kalau kamu bisa mensyukuri mulai dari yang terkecil, maka kamu akan dipercayakan yang terbesar. Gitu. Itu sih maksudnya, ya. Kemudian jangan mudah tergoda. Jangan mudah terpancing, ya. Ini kayaknya emosionalmu nggak stabil sih. Nggak stabil ya emosional kita dalam waktu dekat. Bisa kayak marah-marah, sedih-sedih nggak jelas. Kayak baper banget ini ya. Sensi banget aku lihatnya. Ya jangan tergoda, jangan terpancing. Kalau kamu rasa apa iya, aku menyita waktuku, aku menyita energiku untuk fokus ke negatif, ya. Itu semua sia-sia gitu. Mending kamu fokusnya ke yang positif, ya. Ya memang nggak mudah sih, tapi dicoba. Mau gimana? Daripada kita gitu-gitu aja. Memang sulit ya, sulit belajar lebih baik. Sulit banget sebenarnya menjadi orang lebih positif, memilih jalan positif itu sulit memang. Tapi ya udah dicobalah, ya. Jangan terus-terusan berada di lingkaran yang buat hidupmu gitu-gitu aja. Hati-hati terhadap godaan, hati-hati terhadap pancingan yang kamu rasa itu menjerumuskan kamu, ya. Hati-hati dengan nikmat sesaat, hati-hati dengan godaan sesaat. Misalnya, kalau aku tergoda ini, tergoda itu, aku terpancing ini, terpancing itu. Ya takutnya itu memuaskan ego sesaat, tapi akhirnya ya berat gitu, ya. Itu sih. Wah, jatuh. Kemudian belajarlah untuk mendengarkan. Belajarlah untuk mendengarkan, ya. Karena gimana ya? Sebenarnya nggak apa-apa, kita banyak bicara, banyak komunikasi itu nggak apa-apa sih. Tapi ada saatnya mendengarkan. Ini kayaknya untuk hal-hal yang berbau argumen, pendapat, komunikasi gitu ya. Coba kamu balance, seimbangkan bicaramu dengan mendengarkan itu.
Lagian kalau banyak bicara itu capek loh. Kita banyak bicara, ya. Itu kebanyakan output, kebanyakan yang keluar energi kita, ya. Tapi kalau kita berusaha bijak, tenang, atau diam sejenak, ya, diam sementara, banyak mendengar, ya akhirnya banyak inputnya, banyak insight yang kita dapat, banyak hal yang kita tahu, ya kita semakin pintar, kita semakin cerdas kan, kalau banyak insight gitu, kalau banyak yang didengarkan, ya udah. Disitulah kita belajar, oh ini maksudnya, oh itu maksudnya. Berarti aku harus begini, aku harus begitu, aku harus bijak begitu. Ya itu. Jadi menghadapi segala sesuatunya ya belum tentu emosi itu menyelesaikan. Ya, belum tentu sensinya kita itu menyelesaikan. Jadi ya lebih baik ya tenang dulu lah. Diam sementara, cerna semuanya. Maksud Tuhan apa ya? Maksud ini apa ya? Maksud itu apa ya? Aku harus apa ya? Ya udah, pelan-pelan aja, ikuti alurnya, ikuti alur semesta. Gitu. Gak semua harus sesuai ambisimu, targetmu. Sebenarnya nggak apa-apa punya target, ambis, tapi ya tetap aja kita mengikuti kan alur rencana Tuhan gitu ya. Oke. Dan buatlah dirimu menjadi orang yang penuh cinta, penuh kasih sayang, ya. Jangan terus-terusan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar terus sama pemikiranmu sendiri, ya. Meskipun memang ya banyak hal-hal toksik kan di luar sana. Banyak hal-hal toksik dari dia, dari mereka. Cuma lebih kayak ya kita nggak bisa mengubah orang gitu. Kita nggak bisa mengubah seseorang. Harusnya dia begini, harusnya dia begitu. Udahlah, itu urusan dia. Karma, tabur tuai itu urusan masing-masing, ya. Ya seperti itu. Jadi kayak apa ya? Eh, ya kamunya aja yang niat gitu. Mau ngubah hidupmu lebih baik ya kamu jadi pribadi yang lebih baik lah. Jadi pribadi lebih baik supaya hidupmu lebih baik. Menebarkan cinta, menebarkan kasih sayang. Semoga nanti datang itu cinta, datang kasih sayang dari orang-orang itu, ya. Sama kayak kalau kita respect sama orang, orang bisa respect sama kita. Gitu. Ya entah dari mana-mana lah itu. Contohnya aku berbuat baik sama si A, ya. Ya semoga lah si A berbuat baik sama aku. Kalaupun enggak, ya bisa kan dari orang-orang lain akan berbuat baik sama aku, ya. Karena kebaikan kita itu enggak harus dibalas oleh orang yang sama. Bisa juga kebaikan kita akan dibalas dari mana-mana saja, ya. Yang jelas Tuhan itu adil. Tuhan itu adil, ya. Tuh. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang kerjaan ya yang kamu usahakan. Oke, rada-rada bisa bingung. Beberapa ini bingung menghadapi rekan, menghadapi orang yang berkaitan sama kamu ya, soal kerjaan. Dan memang nih kamu sensitif banget, kamu bisa sedih banget ya. Apalagi kalian yang punya rekan ya, yang punya rekan atau ada orang berkaitan, itu kayaknya wah tidak berkenan di hatimu gitu. Jadi beberapa kalian akan berusaha kayak mencari peluang baru, mencari peluang mana lagi ya supaya aku ya lebih baik lagi soal kerjaan ya, seperti itu. Tapi beberapa stagnan atau ngerasa ya bingung sih. Atau beberapa kayak yang nggak tahu harus bergerak kemana, bergerak seperti apa.
atau nggak ada pilihan lain. Ya, oke. Cuma di sini kalau aku lihat apa ya? Memang kamu diuji ya, diuji kesabaranmu. Ya, diuji kesabaranmu atau ditempa lagi mentalmu. Ya begitulah hidup. Terkadang ada proses-proses perjalanan-perjalanan yang kita rasa rumit. Ya cuma kayak ambil aja hikmahnya. Mungkin saya ini ditempa ya. Saya ditempa untuk jadi orang lebih kuat. Mungkin saya ditempa jadi orang lebih sabar, lebih mengendalikan emosi ya. Atau ketika hidup ini rumit, sulit, ya berprasangka baik aja. Mungkin kita lagi ditempa nih, kita lagi dibentuk jadi pribadi yang luar biasa. Supaya kalau nanti kamu berhasil, kamu gak sombong gitu. Supaya suatu saat kalau kita nanti di puncak, ya supaya kita gak sombong, itu aja. Jadi kalau kita udah rasakan semuanya dari titik terendah atau dari proses-proses yang berat, akhirnya kita kuat ya. Kita nanti bisa ini ya, sukses. Kita bisa berhasil nanti dengan fondasi yang kuat, dengan pribadi yang kuat, dan tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan ya. Terus keuangan ya, finansial. Oke, cara kamu harus menjaga keuanganmu, harus berhati-hati manajemen finansialmu ya. Nih, akan ada momen yang kayak berat banget ya. Ya beberapa kita merasa di fase yang nggak enak gitu soal keuangan. Cuma ya kayak gitulah hidup ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang punya uang, kadang enggak. Kadang banyak uang, kadang sedikit uang ya. Cuma ya tetap dong kita harus punya semacam security ya, atau buatlah keamanan untuk keuanganmu ya, supaya kamu kuat gitu menghadapi naik turunnya finansial ya. Tuh, dengarkan intuisi, dengarkan kata hati ya. Ya memang sebenarnya soal finansial, keuangan, ya pakai logika dong, pakai intelektual. Ya it's okay, tapi dengerin juga intuisimu, dengerin kata hatimu ya. Terkadang kita bawa logika juga, kalau intuisi kita bilang A, ya A, B, ya B gitu ya. Itu sih, percaya pada rasa yakinmu. Kira-kira aku harus apa ya supaya keuanganku lebih baik? Aku harus bagaimana supaya finansialku lebih meningkat gitu. Oke? Dan aku ngerasa semua akan baik-baik aja ya. Semua akan baik-baik saja. Yang penting kamu berusaha dong, jangan diam aja ya kan. Tuh ya nih. Dan aku ngelihat ini ada juga semacam warning, semacam peringatan gitu ya. Ketika suatu saat keuangan kita bisa lebih baik, ya kita pun harus mengendalikan diri dengan lebih baik ya. Kita kalau misalnya udah punya uang, ya di situ sebenarnya ujian ya, ujian kayak ini uang harus digunakan dengan bijak ya.
Makanya ini ada disarankan, ada warning sih, kayak peringatan, hati-hati dengan gaya hidupmu. Hati-hati dengan gaya hidup, hati-hati dengan pola hidup, hati-hati dengan betapa konsumtif ya. Hati-hati dengan betapa konsumtifnya kamu ya. Artinya ya mengurang-urangi sih sikap yang konsumtif ya. Contohnya beli yang perlu aja gitu. Bukan sekedar ya karena keinginan. Karena kan kebutuhan, keperluan itu beda sama keinginan. Keinginan itu ego kita kan sebenarnya. Keinginan, hasrat, ya itu kan ego kita. Jadi itu sebenarnya itu nomor sekian lah. Itu bukan nomor satu, itu bukan prioritas. Jadi utamakan dulu kebutuhanmu, keperluanmu ya. Utamakan dulu itu kebutuhan, baru mikirin keinginan ya. Dan mikirin keinginan itu kan harus kayak mikir-mikir lah. Udah stabil nggak keuangan aku? Kalau udah stabil baru bisa mewujudkan keinginan-keinginan lainnya gitu. Intinya ya semua ada prioritasnya, semua ada waktunya. Nggak harus semua terpenuhi di waktu yang sama ya. Itu sih. Oke, sampai sini dulu Aquarius ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.